Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kemarin kita sudah bicara pembiayaan syariah 1, ya artinya kita sudah bicara mengenai akad baik dan juga partnership. Yang baik kemarin kita sudah murabahah, kemudian sudah salam dan istisna, kemudian di partnershipnya kita sudah bahas mudharabah. Nah, sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu untuk kemitraannya kita akan bahas musyarakah dan juga untuk yang sewa, ijaroh nanti sama IMBT. Oke, baik. Pertama kita akan bicara mengenai musyarakah ya. Salah satu bagian dari pembiayaan kemitraan yang sebelumnya ada mudharabah. Nah, ini satunya lagi adalah musyarakah. Secara etimologis di sini yaitu dikatakan bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dibedakan antara keduanya. Secara terminologi, musyarakah disebut sebagai akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan kalau musyarakah artinya ya kerjasama, berkongsi, berserikat, atau bermitra, cooperation atau partnership. Dalam aplikasi perbankan syariah di sini secara istilah teman-teman bisa lihat kalau musyarakah itu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Ingat ya, ada kata nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, di mana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah dan bank berhak untuk ikut serta dalam mengelola usahanya. Musyarakah digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis. Ya, jadi yang kita bahas dari kemarin itu transaksi atau istilahnya pembiayaan yang dilakukan di perbankan syariah. Karena untuk minggu depan kita akan lihat di lembaga yang non bank ya. Jadi kalau misalnya lo kok kemarin kurang lengkap sih tentang pembiayaan ya, karena ada juga yang hanya bisa dilakukan di pembiayaan di perusahaan pembiayaan yang non bank, begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah, ini ada beberapa akad musyarakah ya. Ada sharing formula bahasanya. Ya, if profit based on a great portion, if loss based on paid in capital. Ya, jadinya perbedaannya di situ ada syirkah muafadah yang modalnya setara, kemudian di sini ada syirkah wujud, usaha dan reputasi, ada syirkah abdan, usaha modal tidak setara kalau syirkah inan, dan yang diperbankan itu secara umum pakainya yang syirkah mudharabah atau modal plus usaha ya. Sini. Ya, secara gamblang penjelasannya syirkah inan akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian. Porsi masing-masing pihak dalam dana kerja atau bagi hasil tidak harus sama. Kalau yang mufawadah, kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi, kerja, dan berbagi keuntungan kerugian dalam jumlah yang sama. Kalau abda atau akmal, di sini kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang punya profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Kalau yang wujud, kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasil mereka saling berbagi keuntungan kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplainya. Lalu syirkah mudharabah yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, tadi di sini secara singkat teman-teman bisa lihat syirkah kalau berdasarkan rukunnya ada yang berakad, ada objek akad, ada ijab qabul ya. Ya, dan akad yang berakad nanti akan berakhir kalau memang ada yang mengundurkan diri, wafat, modalnya hilang ataupun ada kalanya modalnya tidak sama.
Bentuk-bentuk syirkah tadi ya, syirkah inan, syarat modal tunai, bukan barang kecuali dihargakan. Kalau yang mufawadah, syarat harus sama, jumlah modal, hak, kewajiban, keuntungan, dan tanggung jawabnya. Kalau al-wujuh di sini modal kepercayaan bukan barang. Syirkah abdan, syarat ada untung, pembagiannya jelas, pembagiannya diambil dari laba. Nah, ini yang skema dari musyarakah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebagai contoh aja sih. Ya, ini contohnya dalam suatu project. Di sini teman-teman bisa lihat ada entitas syariah dikatakan sebagai mitra pasif. Entitas syariah itu maksudnya perbankannya, nasabahnya mitra aktif. Ya, di sini sebagai contoh dalam suatu proyek di sini sesuai kesepakatan kalau bank syariah akan menyerahkan modal sebesar 70% dari nilai proyeknya dan nasabah memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Pada prinsip usaha ini, di sini masing-masing pemodal, baik si bank syariah maupun nasabah, di sini ngelakuin pengelolaan usahanya bareng-bareng. Ya, apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-masing pemodal. Kalau si pemodalnya nggak pakai haknya untuk ikut mengelola usaha, setor modal aja, ini bisa dikatakan sebagai mitra yang pasif. Tapi kalau yang pemodal satunya misalnya melakukan kontribusi modal juga mengelola usaha, maka dikatakan sebagai mitra yang aktif. Pembagian hasil usaha itu dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad ya. Besarnya nisbah nggak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut. Karena ada kemungkinan di sini pemodal atau mitra yang satu punya keahlian lebih dibandingkan yang lain. Ya, karena tadi udah dibahas juga kalau mitra yang satu bahkan bisa pasif. Nah, sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra pemodal sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Kalau contoh yang di sini berarti kerugian ditanggung oleh bank syariah mencapai 70% ya. Di sini kemudian yang ditanggung nasabah sebesar 30%. Ya, pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra atau pemodal melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra atau pemodal yang lain secara bertahap, sehingga pada akhir akad bisa jadi seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra, disebut dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut dengan musyarakah permanen. Ya. Akan dilihat ya dari gambarnya di sini teman-teman bisa melihat. Nah, untuk jenis musyarakahnya sendiri ada dua, ada yang musyarakah permanen, ada yang menurun. Permanen dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad. Sementara kalau musyarakah dengan ketentuan bagian yang menurun, musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga nanti bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh akan usaha tersebut. Nah, ini contoh yang diterapkan dalam musyarakah mutana kisah ya. Mutana kisah di sini dengan kaitannya dengan adanya KPR syariah. Ini sebagai contohnya aja ya. Di sini ada perhitungan pembagian sewa di sini ya musyarakah mutana KPR dari syariah di sini ada mulai nisbahnya ditentukan, penyerahan modalnya, penyertaan modalnya, kemudian harga propertinya di sini dan seterusnya. Jadi antara bank syariah dengan nasabah sepakat untuk punya rumah yang dibeli harganya misalnya di sini 120 juta. Di mana bank syariah punya kontribusi modalnya sebesar 50%, 60 juta dan nasabah juga 60 juta. Rumah tersebut disewakan sebesar 2.400.000 per tahun dan hasil sewa dibagi dengan pembagian hasil usaha atau nisbahnya yang disepakati tadi 60 untuk bank syariah sebagai mitra 1 dan 40% untuk nasabah yang disebut sebagai mitra 2. Dalam perhitungan harga sewa ini nggak diperhitungkan untuk penyusutan sebagai harga pokok karena penyewanya ya nasabah itu sendiri ya. Dan bank syariah tidak menerima kembali objek ijarah tersebut. Dari pendapatan sewa tersebut berarti bank syariah mendapatkan hasil 60% dari harga sewanya yaitu 2.400.000 ya sekitar 1.440.000-an lah ya. Sedangkan nasabah
memperoleh hasil 40%-nya dari si 2.400.000 tadi biaya sewanya sekitar 960.000. Pendapatan nasabah yang tadi 960.000 dipergunakan untuk pengembalian modal bank syariah pada rumah yang tadi dibeli 120 juta tersebut, sehingga sampai periode tertentu, nah seluruh modal bank syariah sudah pindah ke nasabah ya, jadinya nanti menjadi kepemilikan rumahnya itu menjadi milik jadi nasabah yang tadinya dia nasabahnya sebagai berperilaku sebagai penyewa yang kemudian nanti endingnya bisa menguasai seluruh rumah tersebut karena modalnya sudah balik semua ke nasabah atau mitra duanya. Oke, kemudian kalau di sini contoh untuk musyarakah mutanakisah untuk properti bisnis. Ya, kalau tadi kan propertinya endingnya dimiliki sendiri ya. Nah, kalau ini untuk bisnis ya. Ya, sama aja sih penjelasannya, cuman untuk menentukan harga sewa, pendapatan atau ijarah yang akan mempengaruhi pendapatan nasabah dan membawa dampak pada pengembalian modal syariah dari nasabah. Ya, ini bisa teman-teman pause untuk diamati bedanya dengan yang tadi ya. Oke, kemudian transaksi yang berikutnya, pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan dengan sistem sewa atau disebutnya ijarah, ijaroh ya. Ijaroh nanti dibagi dua lagi, ada ijaroh itu sendiri ya yang objeknya tidak berpindah, sementara kalau yang satunya yang IMBT itu di mana objeknya akan berpindah. Baik, pengertian dari ijaroh dulu ya. Di sini akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. Nah, bagian yang terpenting adalah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ya, di sini rukun ijarah ya penyewa ya, lesi atau mustajir, pemilik objek sewa, leser atau muajir, asetnya atau objek sewa makjur, kemudian ajran atau ujroh, harga sewa ataupun manfaat sewa, dan yang terakhir yang paling penting adalah harus adanya ijab kabul atau sigot dari ijarah tersebut. Syarat-syarat ijarah sebagai berikut, pihak yang terlibat harus saling ridho ya, yang utama di situ aset atau objek sewanya jelas ada manfaatnya. Manfaatnya itu harus sesuai dengan yang dibenarkan oleh agama, kemudian bisa diukur dan diperhitungkan, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak penyewa, dan aset atau objek sewa wajib dibeli pemilik atau lesornya. Nah, ini ada skema dari ijarohnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada negosiasi, akad ijaroh, bayar angsuran sewa, dan seterusnya ya. Nasabah untuk cari penyewa alat berat, ini contohnya. Ya, paling gampang sih kalau di perbankan syariah ini kalau kita kerjasamanya untuk bisnis, tapi ada pula yang tidak bermuatan bisnis ya. Misalnya ketika ijaroh itu dipakai perbankan untuk ini safe deposit box atau SDB dengan akad ijaroh ya, karena dianggap di sini produk safe deposit box ya, di sini bank sebagai penyedia dan pemilik aset objek yang disewakan, nasabah sebagai penyewa atau pengguna manfaat dari aset tersebut. Ini udah gampang lah ya, kayak nasabah nyewa SDB. Layanan SDB, jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dirancang secara khusus dari bahan baja, ditempatkan dalam ruangan yang hasanah yang kokoh, tahan api untuk jaga keamanan barang disimpan, memberikan keamanan bagi penggunanya. Ya, karena safe deposit box itu benar-benar ya kenapa itu jadi objek sewa, karena memberikan jaminan security, keamanan dan seterusnya. Karena yang dimasukkan ke dalam SDB itu adalah barang-barang yang berharga ya di sini. Punya nilai tinggi, sertifikat, saham, obligasi daripada itu kalau kita simpan di rumah misalnya itu beresiko ya, kayak logam mulia misalnya, kayaknya kita kalau punya emas batangan ditaruh di rumah itu kan nggak tenang ya. Anda bisa bayangkan Anda harus pasang CCTV, kemudian harus beli deposit box yang dipasang sendiri, nanti operasional gimana, terus nanti khawatir kalau ada pencuri bagaimana, ada orang lain di rumah bagaimana. Tapi kalau dengan memasukkan ke SDB, ya udahlah pokoknya Anda sudah percaya pada bank, nah Anda membayar biaya sewanya. Yang di sini akad yang dipakai adalah ijaroh. Nah, ini kalau fatwa Dewan Syariah Nasional ya tentang SDB, ya sifat dan karakternya dilakukan dengan menggunakan ijaroh, kemudian rukun syaratnya, barang yang disimpan, barang yang berharga, dan yang pasti karena ini yang membedakan dengan yang lain adalah dia harus yang tidak merupakan barang yang haram.
Biaya sewa berdasarkan kesepakatan, hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dari ijaroh itu sendiri. Oke, kemudian bentuk ijaroh yang kedua ini yang paling paling banyak sih yang dipakai oleh perbankan, ya, dia lebih banyak transaksi yang memakai sistem ini, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Ya, IMBT di sini sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Ijaro dengan perpindahan kepemilikan objek ijaro pada saat tertentu, perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarohkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa. Ya, caranya ada beberapa, di sini ada 4, baik dengan cara hibah, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa ijarah, atau penjualan secara bertahap. Nah, hubungan harga dan sewa pada dengan sewa dalam ijaroh, di sini ada ijaroh sesuai kebijakan LKS MBT. Nah, di sini sesuai ketentuan fatwa, di sini jual beli terkandung beberapa harga. Ada harga jualnya yang merupakan penjualan harga pokok ditambah keuntungan. Ada harga pokok dalam jual beli dijabarkan menjadi seluruh kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut pada suatu tempat yang siap dan untuk digunakan atau diperdagangkan. Ya, ini skemanya harga pokok, ada keuntungan, harga sewa. Ya, paling gampang seperti itu. Harga sewa dengan ijaroh. Nah, kalau skema IMBT sendiri, ya di sini, sebentar kok saya agak nutupin ya. Oke, tapi bisa kebaca ya di sini. Yang di bagian 3B itu akad IMBT alih kepemilikan, ya. Coba saya memindahkan diri saya dulu, biar teman-teman bisa lebih gampang. Oke, saya pindah ke tengah-tengah. Oke, baik, di sini sebagai contoh dari keterangan ini, pertama, ini si nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan sewa dan menjelaskan kepada bank bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode ijaroh, dia ingin memiliki objek sewanya. Setelah melakukan penelitian, bank setuju dan akan menyewakan aset itu kepada nasabah. Nah, apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut. Jadi kepemilikan pertamanya adalah miliknya bank, ya, miliknya bank. Bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan oleh nasabah. Ya, transaksi bank kepada barang yang dimiliki tersebut yang nantinya akan disewakan ke nasabah itu boleh dengan cara membeli aset tersebut ataupun dia melakukan menyewa aset dari perusahaan lain, ya. Bank membuat perjanjian ijaroh dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan atau mengirimkan aset itu untuk dimanfaatkan. Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan awal berapanya. Bank melakukan penyusutan terhadap aset. Biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi. Ya, di tengah atau di akhir masa sewa, bank dan nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan aset tersebut secara jual beli cicilan. Jika pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, maka akadnya dilakukan secara hibah, ya. Jadi di sini beberapa kaitannya dengan skema dari IMBT, di mana nasabah yang awalnya melakukan sewa menyewa, akadnya sewa menyewa, kemudian diakhiri dengan kepemilikan dari barang tersebut. Ya, jadi yang tadinya barang dia menyewa dan endingnya jadi barang yang dimiliki 100% oleh nasabah. Oke, demikian ya untuk materi kita hari ini, ya, kaitannya dengan pembiayaan syariah yang lebih utamanya yang terdapat di perbankan syariah. Minggu depan kita masih lanjut sih pembiayaan syariah lagi, tapi hanya di lembaga keuangan syariah. Jadi ini sekedar review saja karena teman-teman sudah mempelajari ini di materi perbankan syariah ataupun di fikih muamalah. Silahkan nanti kalau ada saran, kritik dan sebagainya, karena teman-teman paham porsi saya di sini tidak menjelaskan secara detail banget tentang bentuk-bentuk pembiayaan ini. Demikian teman-teman semua, selamat belajar ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.